Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Husnu Nadia, mahasiswi jurusan Bahasa Indonesia semester 6 kelas C. Di sini saya akan menampilkan video penutupan pembelajaran. Video ini merupakan tugas dari Bapak Udin Kamiludin MA dalam mata kuliah Micro Teaching. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, kita sudah di penghujung pembahasan mengenai ciri-ciri teks prosedur. Bagaimana catatannya, sudah lengkap? Oh baik, Ibu ingin bertanya nih. Kira-kira dari pembahasan tadi, apa sih yang masih sulit dipahami? Apa yang masih mengganjal dan masih membingungkan? Boleh ditanyakan ya. Nah, sebelum itu, Ibu dalam menjelaskan materi tadi, apakah terlalu cepat atau lambat, atau mungkin bahasanya sulit untuk dipahami? Bisa kalian utarakan ya. Ayo lanjut ke pembahasan yang tadi. Apa yang kurang dipahami boleh ditanyakan. Sabar ya, satu-satu, nanti kita bahas semua. Oke, siapa yang terlebih dahulu? Oh baik, mengenai poin bersifat objektif. Nah anak-anak, maksud dari ciri teks prosedur bersifat objektif adalah di mana teks ini bersifat sebenarnya. Lalu apa sih arti sebenarnya itu? Jadi maksud dari sebenarnya itu adalah, kan teks prosedur itu artinya sebuah teks yang berisi poin-poin untuk menghasilkan suatu produk. Nah, produk poin-poin ini, misal kita ingin membuat kue. Jadi bersifat objektif ini dapat dikatakan dari segi bahan dan alat itu yang akan digunakan dalam cara pembuatan kue. Jadi takaran terigu, telur, dan bahan lain sesuai dengan langkah yang sudah ditetapkan. Dan alat yang digunakan juga sesuai dengan tata cara pembuatan produk yang akan kita hasilkan. Jadi kita tidak bisa menakarkan takaran terigu semau kita dan memakai alat yang lain. Dikhawatirkan hasil dari produk tidak sesuai. Sudah paham anak-anak? Oh iya, kembali kasih. Lalu apalagi yang ingin ditanyakan? Baik, mengenai poin menggunakan kalimat saran dan larangan. Maksud dari menggunakan kalimat saran dan larangan itu adalah, jadi dalam teks prosedur memiliki alternatif dan pantangan. Misal, tadi kita akan membuat kue. Di situ tertera bahan gula 1/4 kg. Nah, 1/4 ini bukan hak paten ya. Jadi artinya kita bisa membuat kue dengan takaran gula lebih dari 1/4 tadi, karena disesuaikan dengan selera kita sendiri. Ada beberapa hal yang bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita, tidak mematok misalnya dari kadar gula, kan semua selera orang berbeda-beda. Atau ada santan instan atau kelapa, jadi kita bisa memilih antar keduanya. Itu yang dimaksudkan dengan saran. Dan mengenai larangan itu kebalikan dari saran ya anak-anak. Artinya kita harus sesuai dengan resep yang telah ditentukan. Misalnya di situ tertera terigu 1/2 kg. Ya kita menakarkan terigu 1/2 kg, tidak dilebihkan. Dikhawatirkan nanti jika salah satu bahan kelebihan atau kekurangan, produk yang dihasilkan atau bolunya akan bantat dan tidak mengembang. Baik anak-anak, tadi sudah kita bahas mengenai ciri-ciri teks prosedur, yaitu cirinya ada 7. Yang pertama, berisi langkah-langkah
yang kedua bersifat objektif, yang ketiga bersifat aktual dan akurat, yang keempat menggunakan kata kerja aktif, yang kelima imperatif atau memerintah, yang keenam menggunakan kata keterangan, dan yang ketujuh menggunakan kalimat saran dan larangan. Selanjutnya mengenai penugasan perihal materi kali ini. Tugas kalian nanti yaitu merencanakan dalam arti membuat langkah-langkah, membuat produk, dan mempraktikannya di dalam kelas. Membuat langkah-langkah ini tugas secara individu ya, dan mempraktikkan secara kelompok. Untuk mengefektifkan waktu dan biaya, produk yang nanti akan dihasilkan sekiranya tidak memerlukan bahan dan alat yang banyak dan sulit dibawa ke dalam kelas. Misalnya membuat salad buah terjangkau dan tidak memerlukan alat berat seperti kompor, atau dengan cara memasak salad buah itu tidak memerlukan kompor ya, tidak memerlukan bahan-bahan yang sekiranya sulit dibawa. Setelah pembahasan teks prosedur, kita akan membahas Ibu kasih clue ya dalam materi selanjutnya. Ciri-cirinya bersifat permohonan, diajukan untuk sebuah perusahaan, dan ditulis untuk mendapatkan sebuah penghasilan. Apa itu? Bagus, cerdas, dan pintar murid ibu ini. Dia adalah surat lamaran pekerjaan. Sungguh sangat memuaskan pertemuan kali ini. Baik anak-anak, pesan ibu di rumah harus diulang lagi ya, agar tidak lupa pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini agar mendisiplinkan kalian, untuk memotivasi kalian supaya cita-cita kalian tercapai. Ibu doakan agar kalian menjadi orang yang sukses dan mampu menggapai cita-cita kalian semua. Baik anak-anak ibu, sekarang rapihkan dulu bukunya, duduk yang rapi. Kita sama-sama berdoa agar ilmu tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.